Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi lembaga dan lingkungan pendidikan Islam. Dan yang kedua, macam-macam lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga, peran dan tanggung jawab lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Kita beranjak pada yang pertama, yaitu definisi lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Jadi lingkungan pendidikan Islam yaitu kondisi sekitar manusia yang mendukung keberhasilan proses pendidikan Islam. Sementara lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan. Jadi lingkungan adalah kondisi situasi yang ada di sekitar peserta didik, yang kondisi tersebut kemudian lingkungan tersebut mendukung keberhasilan proses pendidikan Islam. Sementara lembaga adalah tempat atau institusi di mana peserta didik menimba ilmu atau menuntut ilmu. Sehingga antara lingkungan dan lembaga ini sangat berpengaruh kepada peserta didik terkait dengan keberhasilan proses pendidikan Islam. Ada beberapa macam lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Jadi yang pertama sekali, peserta didik atau anak akan berada di lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga tersebut terdapat ayah, ibu, saudara yang memang berada di dalam satu lingkungan keluarga tersebut. Maka yang pertama sekali memberikan pengaruh kepada anak adalah, atau yang memberikan pengaruh kepada peserta didik adalah keluarganya, ayah dan ibunya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di bahwasannya setiap anak yang terlahir dalam kondisi fitrah dan ayah atau ibunya atau kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Beranjak dari hadis ini, maka lingkungan keluarga sangat memberikan pengaruh besar untuk keberhasilan proses pendidikan Islam, proses perubahan sikap, proses perubahan pengetahuan, dan juga perubahan tingkah laku dari anak atau dari setiap peserta didik. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yaitu membantu proses berkembangnya siswa, yang mana tadi merupakan kelanjutan dari kegiatan pembelajaran dari lingkungan keluarga. Sehingga lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh. Jika sekolah memberikan pendidikan yang terbaik, menciptakan pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang baik, maka anak atau peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang baik. Namun ketika sekolah tidak memberikan fasilitas, tidak memberikan atau menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya atau berkembangnya tingkah laku, pengetahuan yang baik dalam diri siswa, maka begitu juga yang akan didapatkan oleh siswa, tidak maksimal dari proses pendidikan Islam. Bahkan ada sebagian sekolah yang justru semakin membuat tingkah laku dari siswa semakin tidak baik. Dan kemudian yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dia juga berperan besar dalam proses perkembangan atau proses pembelajaran siswa atau anak dalam pendidikan Islam. Yang mana ketika seorang anak mendapatkan lingkungannya yang baik, maka bersahabat dengan teman-temannya di sekitar tempat tinggalnya, mendapatkan sahabat yang baik, maka dia akan juga mendapatkan pengaruh yang baik. Namun sebaliknya, kalau lingkungannya memberikan pengaruh yang negatif, hal-hal yang tidak baik, maka peran keluarga dan sekolah sangat berperan di sini untuk mencegah agar jangan sampai anak tadi atau peserta didik sempat terjatuh pada lingkungan masyarakat yang tidak baik. Karena di dalam
lingkungan masyarakat, perlu adanya sebuah lembaga atau organisasi-organisasi yang positif yang memberikan pengaruh baik kepada peserta didik. Ada beberapa jenis-jenis lembaga pendidikan Islam akan kita bahas. Nah, yang pertama ada masjid ya. Jadi masjid merupakan tempat belajar pertama ya dari sejarah Islam dulu. Masjid bukan saja tempat ibadah, akan tetapi merupakan tempat belajar, tempat berdiskusi, tempat memutuskan sebuah hukum. Sehingga masjid perannya sangat sentral di dunia pendidikan Islam karena merupakan tempat atau lembaga pertama peserta didik atau anak mendapatkan ilmu. Kan saat ini banyak masjid-masjid yang melaksanakan kegiatan majelis ilmu ya, yang mana setiap masyarakat, setiap anak didik ya mendapatkan kesempatan untuk belajar di masjid. Kemudian yang kedua ada madrasah ya, yang mana ini madrasah merupakan sekolah ya, sekolah dalam tanda kutip sekolah Islam ya. Kemudian juga ada pesantren ya, dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih banyak di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang mana ini juga pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sangat lama di dunia Islam ya, dunia pendidikan Islam di Indonesia terkhusus ya, yang mana Indonesia merupakan terkenal dengan pesantrennya. Dimana di kegiatan di pesantren setiap siswa anak didik tidak hanya belajar tentang ilmu, akan tetapi belajar tentang adab, tentang akhlak, tentang pembinaan tingkah laku yang baik ya. Sehingga peran orang tua terbantu dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Selain itu juga ada keluarga. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa keluarga merupakan institusi terkecil dan institusi pertama seorang anak mendapatkan atau mengenyam pendidikan. Dari lingkungan keluarga lah setiap anak mendapatkan ilmu yang pertama, setiap anak mendapatkan akhlak yang pertama, setiap anak mendapatkan contoh teladan yang pertama. Makanya lembaga pendidikan yang terkecil yang pertama adalah keluarga, lembaga pendidikan Islam yaitu di keluarga, sehingga orang tua harus berperan mampu memposisikan dirinya sebagai guru, sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Bahkan selain itu ada lembaga pendidikan Islam terpadu ya, yang mana saat ini sangat menjamur, sekolah Islam terpadu ya, sekolah menengah, sekolah dasar Islam terpadu, yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang berusaha menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang baik. Selain itu juga yang saat ini Anda tekuni yaitu saat ini Anda belajar yaitu perguruan tinggi Islam. Karena ada universitas Islam baik yang negeri maupun swasta juga turut berkontribusi untuk menciptakan lembaga pendidikan Islam yang baik, memberikan ilmu pengetahuan yang baik kepada mahasiswa, kepada peserta didik, memberikan sikap yang baik, memberikan kebiasaan teladan yang baik dalam lembaga pendidikan Islam. Terkait dengan perguruan tinggi Islam ini, maka Anda sebagai mahasiswa berusaha memposisikan diri bahwasanya Anda berada di dalam lingkungan universitas Islam. Ada kata-kata Islam di dalamnya, sehingga kita berusaha mencerminkan sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang berlandaskan Islam. Baik, yang terakhir yaitu peran dan tanggung jawab lingkungan dan lembaga pendidikan Islam, yang mana peran dan tanggung jawab dari lingkungan dan lembaga tersebut yaitu berusaha membantu berkembangnya berbagai potensi peserta didik. Tidak hanya itu, menanamkan juga nilai-nilai moral kepada peserta didik dan juga berperan secara aktif untuk merealisasikan tujuan pendidikan Islam. Jadi peran dari lingkungan dan lembaga pendidikan Islam ini sangat besar di dalam proses pendidikan Islam. Terkait juga dengan hal ini, akan kita kembali pada surah Tahrim di atas. Bahwasanya Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar memelihara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sehingga usaha kita dalam menjaga diri dan anak keturunan kita itu dengan melakukan atau mengajarkan pendidikan Islam yang terbaik, baik melalui lembaga pendidikan Islam di rumah ataupun lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, lembaga pendidikan Islam yang ada
seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam lainnya, sehingga setiap peserta didik mampu berkembang potensinya, mampu menunjukkan sikap yang baik, dan juga mampu merealisasikan tujuan pendidikan Islam yang diharapkan. Baik, kiranya demikian presentasi atau penjelasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.